Selamat datang di channel Sen 13 Hantu Penumpang Ojek. Di sebuah kota kecil yang masih kental dengan suasana tradisional, Joko, seorang tukang ojek motor, memulai harinya lebih awal dari biasanya. Saat subuh masih menggantung di langit, udara dingin menyelimuti jalanan sepi. Hanya suara roda motor yang berdecik pelan menemani perjalanan Joko yang sedang mencari penumpang di sepanjang jalan. Tak lama, di sudut jalan yang diterangi lampu kuning temaram, seorang wanita dengan pakaian rapi melambaikan tangan. Wajahnya samar-samar dalam bayangan kabut. Namun Joko bisa melihat bahwa wanita itu membawa tas kecil. Tanpa berpikir panjang, Joko menghentikan motornya di depan wanita tersebut. Selamat pagi, Pak. Bisa antar saya ke rumah saya di daerah Bukit Sentana? Suaranya lembut, hampir berbisik, tetapi terdengar jelas di telinga Joko. Bisa, Bu. Silakan naik. Jawab Joko, sembari mempersilakan wanita itu duduk di motornya. Perjalanan menuju Bukit Sentana terasa tenang. Namun semakin jauh mereka pergi, jalanan semakin sunyi dan sepi. Rasa dingin yang awalnya terasa biasa kini semakin menusuk tulang. Joko sesekali melirik ke belakang, memperhatikan penumpangnya yang duduk diam tanpa bicara. Ada sesuatu yang ganjil, tetapi Joko tidak terlalu memikirkannya. Barangkali ini hanya kelelahan yang menyelimutinya. Setibanya di depan sebuah rumah mewah dengan pagar besar, wanita itu turun dari motor. Tunggu sebentar, Pak. Saya akan ambil uang di dalam. Wanita itu berjalan masuk melewati pintu gerbang yang terbuka. Joko menunggu, mengedarkan pandangannya ke sekitar. Rumah itu terlihat megah, namun ada keanehan yang ia rasakan. Lampu-lampu rumah itu padam. Tidak seperti biasanya jika pemilik rumah baru tiba. Meski begitu, Joko tetap menunggu dengan sabar, berharap wanita itu segera kembali. Waktu terus berlalu. Joko mulai merasa cemas. Sudah hampir 3 menit, namun wanita itu belum juga keluar. Ia memutuskan untuk turun dari motornya dan berjalan mendekati pagar rumah, mencoba melihat ke dalam. Namun, saat ia menginjakkan kaki lebih dekat, tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Joko terdiam sejenak. Semua lampu yang tadinya remang-remang tiba-tiba mati total. Keheningan menggantung di udara, dan suara malam yang tadinya samar-samar terdengar kini menghilang. Jantungnya berdetak lebih cepat. Dalam hati, ia memanggil nama Tuhan, berharap ini hanya lelucon aneh. Namun ketika ia menoleh ke belakang, alangkah terkejutnya Joko, rumah mewah yang tadi berdiri megah kini lenyap begitu saja. Ia tidak lagi berdiri di depan rumah, melainkan di tengah-tengah pemakaman tua yang penuh dengan batu nisan. Keringat dingin mulai mengalir di pelipis Joko, napasnya mulai memburuk. Ia merasa terjebak dalam mimpi buruk yang nyata. Ia memandang sekeliling, berharap menemukan jalan keluar. Tapi tidak ada jalan lain selain kembali ke motornya yang kini terlihat samar di antara kabut tebal. Dengan gemetar, Joko berjalan mundur, hendak berlari ke arah motornya. Namun sebuah suara halus terdengar dari belakangnya. Pak, ini uangnya. Joko menoleh dengan cepat, dan di sana berdiri wanita yang tadi menjadi penumpangnya. Di antara kabut dan deretan nisan, namun kini wajahnya samar dan terlihat sangat menakutkan dengan baju putih rambut panjang terurai. Joko berteriak sekeras mungkin, namun suaranya tak terdengar. Kakinya gemetar, tubuhnya kaku. Ia mencoba melangkah mundur, tapi kakinya terasa berat. Wanita itu bergerak maju perlahan, mendekatinya dengan senyum menyeramkan. Terima kasih sudah mengantarku pulang, Pak, ke rumahku yang sebenarnya. Tanpa menunggu lebih lama, Joko berbalik dan berlari sekencang-kencangnya meninggalkan motornya. Meninggalkan wanita itu dan meninggalkan kuburan yang terasa semakin mencekam. Ia terus berlari,
napasnya tersengal-sengal. Sampai akhirnya tiba di jalan utama yang masih kosong. Saat matahari mulai naik, Joko berhenti di pinggir jalan, tubuhnya lunglai. Ketika ia menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya, ia hanya melihat motornya yang terparkir di pinggir jalan, tepat di depan gerbang kuburan tua yang sejak tadi tak ia sadari keberadaannya. Sejak hari itu, Joko berhenti mengangkut penumpang saat subuh. Tidak pernah lagi. Dan setiap kali ia melewati Bukit Santana, ia selalu mempercepat kendaraannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.